Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dadang Kurniawan dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kendal. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, penyampaian kali ini saya dibantu oleh Bapak Fasilitator Bapak Martono dan juga Ibu PP Ibu Teguh Prihati, dan saya sendiri Dadang Kurniawan. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional pada murid terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan perkembangan usia dan pertumbuhan mereka. Namun dalam pembelajaran di kelas saya lebih berfokus penyampaian materi pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan juga fokus murid dalam memulai pembelajaran. Pembelajaran sosial emosional adalah proses pembentukan diri dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak, baik itu kesabaran diri, kontrol diri, kemampuan berelasi, dan juga tanggung jawab untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkan masalahnya, mengajarkan mereka menjadi orang yang baik, memberikan keseimbangan pada individu, dan mengembangkan kompetensi personalnya yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, wali murid, dan warga sekolah lainnya. Kompetensi sosial emosional ada 5. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami emosi, nilai-nilai diri sendiri, dan berbagai pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri merupakan kemampuan memahami emosi, perilaku secara efektif dalam berbagai situasi dan mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga ada kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan juga konteks sosial yang berbeda. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, merupakan keterampilan di mana kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat, hubungan antar sesama teman, hubungan antar siswa dan guru, hubungan antara guru dan guru, ya, hubungan antar semua warga sekolah. Dan yang terakhir adalah kemampuan bertanggung jawab, merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan, mengambil pilihan-pilihan membangun berlandaskan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis, dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis ataupun well-being diri sendiri, masyarakat, dan juga kelompok. Koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional keterkaitannya dengan modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah guru harus dapat menciptakan well-being dalam pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang aman, nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus menuntun anak mencapai kodrat agar mencapai
kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional adalah guru harus dapat menumbuhkan nilai dan peran guru dalam pembelajaran, di mana dalam pembelajaran tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta berpihak pada murid. Selain itu juga guru harus memiliki peran yang penting, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach guru lain, serta mendorong kolaborasi guru dan menjadikan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 2.2 berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru harus dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu mewujudkan siswa yang berprestasi, beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 budaya positif. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru harus dapat memahami emosi masing-masing murid agar dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif yang baik di sekolah. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial emosional, yaitu guru harus dapat mengidentifikasi emosi dan perasaan masing-masing murid, sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Perubahan yang ada di kelas dan sekolah memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dengan responsif dengan perkembangan budaya, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, keadaan konten pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Perubahan yang ada di kelas memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.2 berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Semoga dapat menjadikan perubahan di masa yang mendatang. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.